Kalau tahu lagi ya, kacamali bini nang pinapaha bisa mengirimi makanan dan minuman tidak berapa bahawas usah. Kayak itu Rasulullah matinya semalamnya apabila kabira apabila sudah ada sunat tutuha umurnya kepala 5 semalam itu. Nah, pauya bisa mana? Mengurangi guring. Wa tajannaba mukhalafatan amal. Nah, dikerja beliau di dalam وكل ما عمل إنسان بسنة رفعه الله إلى سنة أخرى لم يكن يعمل بها. Tiap manusia itu mengamalkan satu sunnah Nabi, niscaya ditambahkan dengan sunnah yang lain yang sebelum dia mengamalkannya. Jadi satu ilmu yang diamalkan akan meningkatkan amalkan ilmu yang belum diamalkan, meningkatkan kepada meningkat terus. Jadi caranya ilmu yang sudah banyak, amalkan satu, insya Allah naik kepada 2, 3, 4 terus sampai sempurna. Hadisnya. Kalau Rasulullah umur 63, garing, dimana garing mati, naik. Jadi alasan-alasannya harus lihat umur udah berapa. Ini umur mati. Macam apa Rasulullah kalau sudah mengganti kurang umur garing macam apa Rasulullah itu namanya lihat itu berdoa lawan Tuhan sambil berusaha ikhtiar untuk mutabah kepada Rasulullah. Ada awal-awal model membahari umur 40, umur 30 kepada awal lagi sudah beda. Qala Abu Naik radhiyallahu anhu al-hasanatu ba'da al-hasanati thawabun hasan wa sayyi'atu ba'da sayyi'ati 'uqubatu sayyi'ah. Bermurah satu amal kebaikan itu pahala daripada amal kebaikan yang satu itu diberi lagi satu kebaikan yang lain. Jadi meningkat kebaikan. Kalau diumpamakan kayak kurang makan, merasa nyaman. Kalau udah sesuai, menambah sesuatu pulang. Jadinya 2, menambah jadinya 3. Caranya begitu. Kalau udah mulai amal, itu meningkatkan. Jadi saya berjauh dari akhlak ini, berjauh. Aja Pak, wasayah ba'da sayyi'ah uqubatu sayyi'ah. Nah, demikian juga dosa. Apabila kita kerja satu, pasti akan membawa yang kedua. Yang kedua ini sebagai siksaan bagi yang pertama tadi. Jadi kalau mulai satu dosa akan meningkat 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nauzubillah. Semua itu menurut hadis Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Kita ini terpengaruh dengan kawan. Jadi kalau kawan kita itu ahli dosa, kita akan tempat di dosa. Kalau orangnya ahli ibadat, akan ikut ibadah. Kalau waya-waya orang ibadah, waya-waya orang dosa, nah begitu waya-waya ibadah, waya-waya dosa, bermusuh. Maka ini hidup kita sudah sampai umur sekian, 22, anu bagus, anu kada bagus. Lalu merhatikan kada bagus, mati. Apa? Di dalam kubur, namun aku mati, biniku 4 saja. Cobaan buat hukumnya kada boleh. Dan ini buat pura-pura aja takutnya aja. Pada aku jangan hidup mati, aku mau buat jual di kubur itu, buat jangan ada boleh aja orang menabung akan kada boleh. Kian sila masuk aja pada yang papong aku aja tahu aja sudah kada boleh aku anak melihat ikam gantinya. Jadi no penabukan terkadangnya dia penting moha kebenaran.
Kayak itu sudah jadi dalam kubur itu selongonan nang jadi kawan kita ilmu nang manfaat. Itu jadi kawan ilmu nang manfaat. Itu nang jadi kawan di kubur. Dengan ibadah yang ikhlas. Jadi barang siapa ilmunya manfaat, amalnya ikhlas, itu temannya di kubur tidak sendirian. Tapi kalau amalnya jahat dan jahil, itu jadi lawan di dalam kubur, jadi musuh dalam kubur. Kita memeriksa diri kita aja. Tinggal mana ilmu manfaatnya, tinggal mana amal nang ikhlasnya, macam apa hendak ikhlas lamun kada belajar ikhlas. Lamun macam apa hendak menangguh ilmu manfaat lamun kada tahu bedanya. Bini mati pula, bisi anak, maka sulitlah kalau bini itu mati, meninggal anak halu-halusan, nang lakinya lu yang ada kita, maharabu anak, seorang laki-laki kada bisa. Ya kalau apalagi nang menyusun itu, lima pak, terpaksa kalau tetean ya anak di sini dua, jadi orang kiki. Netei anak dia kalah kada bisa mengaguan anak nih bapak mun bini mati anak halus nang laki bahagu kada bisa mencari umanang hanya ngaran kada anaknya padanya tapi maheraninya jarang maherani bujur merasa anak naruah gitu maherani itu maherani abahnya juga nafsu panglain akal lain. Nah itu bahayanya pulang. Nah jadi kalau sudah ingat nangka itu, iya sudah umat jaga mati meninggalkan. Selongonan di kubur aku tinggal. Anak bang mati rumahnya 14. Kadang 4 juga jadi masing-masing selongan dalam kubur. Tinggal lagi kita cari kawan dalam kubur, yaitu ilmu nang manfaat, amal nang ikhlas. Apabila banyak ilmunya manfaat, banyak amal ikhlas, banyak kawan dalam kubur. Mudah-mudahan Tuhan memberi ilmunya diberi Tuhan, amal ikhlas diberi Tuhan, sebab Tuhan itu bersifat Wahhab, Manan, Rahim, Rahman. Kita kada di sini apa-apa karena kita pakir Tuhan sudah kaya pemurah. Mudahan nang sudah kaya pemurah mau memberi anugerah itu. Kada kawan. فعملوا بواجب الخدمة على حسب الطاقة البشرية وثوابت الإمداد الربانية. Maka mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan mereka itu dengan tujuan ibadah yang wajib pada kegampangan. Nang digawe mereka itu nang wajib dulu. Aku aja sembahyang sebagai itu wajib jiwa ikhlas wajib jiwa husnudzon baik sangka. Apa itu wajib juga. Jangan dikira wajib itu sembahyang, puasa, zakat, tolak haji itu aja. Ini baik sangka kepada semua makhluk itu hukumnya wajib. Inam digawe. Ini karena sembahyangnya digawe, Quran digawe, selawat dibaca. Tapi samunyaan lawan orang buruk sangka aja. Ada orang yang bagusnya. Inya aja nang selongonan bagus seakan-akan surga tinggi aja selongonan dibergir di luar daripada harapannya sombong banget. Nang wajib itu tadi dulu husnudzon, tawadhu. Nah itu tawadhu. Nah wajib itu Pak. Bukan wajib di luar aja, wajib di Islam, wajib di iman, wajib di ihsan. Allah tabiqatil basyariyan itu. Tapi mereka mengerjakan wajib itu menggiring artinya kekuasaan basyariah jasmani. Nah, ia menurut apa? Kondisi. Apabila kondisi menurun, memang sudah nyata aja menurun juga ibadah. Majumlah saja kata kawat turun karena Allah syar'an.
memang ala hadis tawaful basyariyah. Nang kedua wasawa betul imdadat rabbaniyah ala hasabi sawabiqi kasih tawafnya. Ya kan? Atas menggiring bantuan dari Allah yang sudah terdahulu. Artinya Allah perlu membantu lawannya. Mintulah kepada roh. Ini roh menggerakkan badan. Kemudian roh ini digerakkan oleh bantuan dari Allah tadi. Sekadar bantuan Allah ini kepada roh, sekadar itu roh bisa bergerak. Nah, rohnya bergerak, badan ikut bergerak. Geraknya badan namanya amal, geraknya roh namanya hal. Amal dan hal ini dua-duanya dari madad tadi, dari bantuan Allah tadi. Lalu rohnya itu kuat, lalu ibadahnya kuat juga. Tinggal lagi jasmaninya dengan pada malam. Hati juga jasmani kagak ada. Macam apa orang ini ibadah luarnya kurang. Limba assalamualaikum warahmatullahi wajib sudah semuanya. Tapi musyahadah di hatinya, muraqabah tafakkurnya luar biasa. Dari tafakkurnya yang kuat, muraqabah musyahadah kuat, timbul tawajuh perasaan. Bijidan itu kata-kata aslinya ahli suluk itu baik-baik. Dari tafakur tunggu tawajuh. Jadi orangnya karena badan kada melawan jasmani, rohnya kuat dapat pendati rombani tadi, lalu dia ibadahnya banyak di dalam. Banyak di dalam. Kalau supaya dia paham, orang awam ini paham. Orang itu biasanya kalau sudah badannya ini sudah kondisi menurun, lalu garing. Kalau garing itu kan lalu menghajarkan sobat dan ridho. Nah, karena ruhnya ini diberikan mandat dari Allah yang banyak, maka sobat dan ridhonya menerima penyakit itu lebih tinggi daripada orang-orang lain. Kalau orang yang sigar beribadat sebanyak-banyak apapun, ini seperti gunung ibadahnya. Nah, kalau orang yang garing, ibadahnya di dalam hati, ridho dan sabar tadi, pahamlah. Itu yang diperkuatnya, karena ilmunya banyak di sini. Maka lebih tinggi pangkatnya di sisi Allah yang garing, sabar dan ridho daripada yang sigar daripada ini. Karena ibadah luar ini seperti gunung, itu seperti gunung. Ada ini khairun min amsal jibal dan amal jawarih. Gitulah. Tapi kalau dilihat luarnya, orang-orang bohong saja. Bahkan ada pangkat lalu pada akhir daripada orang tumbang duit. Itu dilihat orang tumbang duit itu dilihat orang tumbang duit. Kalau orang memandang ini orang pada tahu kenapa orang memandang makannya. Ya kan? Yang dimandang makan itu kenapa orang udah tahu. Padahal berisi mandangnya sudah. Kalau orang dibaca ini ketahuan orang, ada kata orang Banjar juga mandang di Makkah gitu. Pada tahu orang lebih gerakannya. Nah daripada di Makkah kebuka semuanya di Makkah adalah melihat anak-anak mana harus itu kan mengaji Quran di Makkah atau di masjid, umpat ya duduk orang mata Quran nyebung tuh orangnya nyebung mata Quran duduk dari situ, lalu orang Arabnya membaca, gurunya membaca. Ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ujarnya Arab Makkah. Jadi kan anak-anak Arab kan membaca juga ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hai orang-orang wali, nyawa dipadakan orang kegilaan. Itu kan orang Banjar disuruh membaca itu karena pikirannya yang direnungkannya tadi ada luar biasa. Ya ayyu ajhari cepat kau kamari, ambil di dalam lemari apa saja yang kau cari.
Tapi awas jangan dari al-bakesah. Mengalaman ayu ajari lo keluar ya di Makkah yang di dalam melakukannya. Jadi orang mengalamannya kada tahu apa isinya. Ada orangnya alim, ahli berjamaah alim. Jadi nong di dalam melakukan itu tentu lain daripada itu lain. Masa nong di dalam melakukan itu biasa rahasianya. Orang alim itu ada di rahasia itu nong di dalam melakukannya. Kalau melakukannya rahasia. Nah, apakah tahu yang ada mungkin rahasia? Kalau guru usul ada bisa rahasia, kata kau mengesahkan guru masdar kata kau mengesahkan. Dia pulang guru usul sama-sama, masing-masing punya rahasia. Ya kalau usul, ya kalau guru masdar, nah masing-masing waktu kita masing-masing itu rahasia kita ada. Ya Allah, rahasia ini yang perlu jangan sampai ketahuan orang, jangan disampaikan. Ifsha usir rupiah kufrun indahum, membuka rahasia ketuhanan hukumnya kafir menurut pandangan ahli tasawuf. Jadi orang-orang yang sudah dapat rahasia Allah, maka tutuplah rahasia itu dengan apapun jalan menutupnya, supaya jangan sampai orang ketahuan. Sampai Rasulullah itu disebut orang Majnun gila. Kenapa jadi orang gila? Tentu bisa pura-pura gila. Syekh Abdul Qadir Jalali itu kenapa? Sampai sidin itu hatta kumintu ilal mariskan, aku dibawa ke rumah sakit gila, rumah sakit jiwa. Karena sidin tajaman pura-pura apa? Gila, menutup rahasia tadi, jangan sampai orang tahu nang sidin sultanul awliya itu tadi. Allah. Intaha minal masyra'ir rawi. Qala sayyiduna imamul irsyad wa hujjatullah 'ala al-'ibad Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad inna sayyidi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ja'far Sadiq ibn Muhammad bin al-Baqir ibni Ali al-Hurayri ibni bahwasanya udah ada berhadat Sayyidi Ahmad bin Isa ini nang hijrah Hadramaut dari Irak atau dari Basrah. Nah itu sidin pindah ke Hadramaut. Jadi ngarang sidin Ahmad artinya kan cetarnya al-muhajir ilallah. Artinya hijrah ke Hadramaut demi agama Allah. Takut terfitnah agama, jadi fitnah. Takut agama terfitnah lalu hijrah. Kan orang hijrah itu ada hijrah karena takut agama, ada hijrah karena takut susah. Ada kan macam-macam. Lama ra'a manakala sidin sudah melihat dengan terang dan nyata zuhurul bid'ah, segala macam bid'ah sudah nampak. Wa kathratul ahwa, macam-macam pemikiran manusia antara wa kathratul ahwa, berpecah belah kemauan. Wa khilafal ara, dan kadang-kadang lagi pemikiran. Kalau bahasa kitanya ini satu aja udah. Kerjanya bid'ah dan pecah belah. Tatkala sudah pecah belah, apa sih dia? Bil Irak, di Irak terjadinya ini di Irak. Pecah belah ini terjadinya di Irak. Dan madhab banyak sudah di Irak. Kada satu lagi. Lalu tatkala sudah melihat begini, hajar minha, sidin tinggalkan Irak. Walam yazal yatanafar, sidin berpindah-pindah fil ardi di bumi Allah ini hatta atah Hadramaut, sehingga sampai di Hadramaut. Nah itu wa aqama biha, bertetap di Hadramaut, cocok rupanya hatta tufiya, sehingga sidin
wafatkan Allah Ta'ala di sana. Barakallahu fi aqibih. Nah, karena sidin ini hijrah sayang dengan agama, bukan hijrah karena menuntut dunia dan sebagainya, maka anak cucu sidin diberi Allah keberkahan. Jadi kalau kita betul-betul hijrah karena Allah, anak cucu kita menjadi orang saleh. Hatta syahara minhum al-jammul ghafir bil ilmi wal ibadati wal wilayati wal ma'rifah. Sampai telah masyhur daripada mereka itu anak cucunya, minhum minal aqib, dari anak cucu, al-jammul ghafir al-jumu'un katsirah. Artinya apa? Rombongan yang kada kehitungan. Istiharanya masyhur apanya? Kan anak cucu sidin banyak benar yang masyhur napanya. Istihara napanya bil ilm. Masyhur dengan ilmunya. Banyak anak cucu sidin yang ulama besar. Wal ibadah, banyak yang ahli ibadah. Wal wilayah, banyak yang jadi wali. Wal ma'rifah, banyak yang arif billah. Ada yang menjadi alim billah, ada yang menjadi abadillah, ada yang menjadi waliullah, ada yang menjadi arif billah. Kenapa? Karena sidin tadi hijrah dari tempat-tempat bid'ah ke tempat nang apa namanya itu, apa namanya kalau bercampur-campur dengan pengaruhnya bersih itu ada kalau kata-katanya nang kada bercampur sama sekali. Walam ya'rif lahum ma ya'rifu bi jama'atin min ahli al-bait an-nabawi, dan tidak ada sama sekali kena bagi Banu Alawi nang di Hadramaut tadi penyakit yang menimpa kepada rombongan dari ahli baitin Nabi juga. Min intihalil bidah, daripada termasuk ke golongan ahli bidah, wa tibail ahwal wadillah, termasuk kepada orang yang memecah belah hati. Kenapa? Jadi Banu Alawi yang di Hadramaut ini selamat dari begitu. ببركة هذا الإمام المؤتمن وفراره بدينه من مواضع الفتن. Karena berkat Imam Ahmad tadi yang dipercayai, dan karena beliau meninggalkan tempat-tempat fitnah yaitu Irak menuju kepada Hadramaut, sama-sama menjaga agamanya. Fallahu yajzihi anna afdala ma jaza waridan an waladihi. Semoga Allah lah membalaskan beliau dari kita kaum muslimin akan seafdal-afdal. Tuhan membalas akan ayah dari anaknya. Wa yarfa'u darajatahu ma'al kiram fi 'iliyyin. Semoga Allah meninggikan derajatnya beserta nenek moyangnya yang semua orang-orang mulia di surga. Wa yurzuquna bihim fi khairin wa afiyah, dan kita yang budi ini mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah dengan mereka di dalam keadaan baik dan afiat. Ghairu mubazzirin wala fasirin wala mahtumin, di dalam keadaan kita tidak merubah-rubah apa yang sudah ada dan tidak lagi membuat fitnah dan tidak pun dikenakan fitnah. Innahu arhamur rahimin. Kita mohon kepada Allah karena hanya satu dialah yang betul-betul kasih sayang manuntung. Qala nafa'allahu bi alu abi Ali mufakharun. Zuriyatnya abahnya Ali yaitu Ahmad Muhajir. Duriyatnya sidin mutahharun, semua sudah disucikan Allah dari segala bid'ah. Man ra'a ahadahum badihatan, siapa melihat seorang mereka itu pertama kali niscaya gemetar.